Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memasuki bulan Maulid, yakni bulan Rabiul Awal, pasti ada saja kelompok anti Maulid yang menyebarkan flyer dan artikel berisikan penolakan, bahkan fitnah kepada kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana, arti Maulid Nabi itu sendiri adalah memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari lahirnya dengan berpuasa di hari Senin, di mana hari Senin adalah hari di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Begitupun para pengikutnya, mereka yang senang atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa pada hari Senin. Namun itu pada harinya saja, bukan pada bulan dan tahun lahirnya. Kelompok yang menolak perayaan Maulid Nabi ini, mereka menolak karena diperingati setiap tahun saja. Mereka berhujjah, jika ingin merayakan kelahiran Nabi, maka berpuasalah setiap hari Senin. Padahal hal itu tidak perlu diberitahu pun juga kita memahami dan menjalaninya. Sebab kenapa Rasul berpuasa pada hari Senin, kami pun mengetahui asbabul wurudnya. Seakan-akan apa yang disampaikan kita tidak memahami hakikat puasa pada hari Senin. Sungguh sombongnya kelompok Islam tersebut. Kenapa perayaan Maulid Nabi tidak hari Senin? Sebenarnya melaksanakan Maulid boleh kapan saja. Rasulullah bersabda, "Maka Allah mengasihani seseorang yang menjadikan hari kelahirannya sebagai hari raya untuk mensyukuri agar menjadi penyakit yang parah bagi orang yang di hatinya terdapat penyakit." Kelahiran Nabi Muhammad merupakan kelahiran yang istimewa, karena pada bulan ini tidak ada perayaan lain selain kelahirannya. Sementara kalau kita lihat bulan lain, terdapat banyak keistimewaannya. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa keagungannya secara istiqlaiyah atau terkhusus kepada beliau saja. Siapa yang merayakan Maulid Nabi pertama kali? Abu Lahab adalah sosok pertama yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap hari Senin, Abu Lahab diringankan siksanya karena ia senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab memerdekakan budak perempuannya, Suwaibah al-Aslamiyah, untuk menyusui Nabi. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Urwah berkata, Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Ia dimerdekakan oleh Abu Lahab untuk kemudian menyusui Nabi. Ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya bermimpi bahwa Abu Lahab mendapatkan siksa yang buruk. Di dalam mimpi itu, Abu Lahab ditanya, "Apa yang engkau temui?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak bertemu siapa-siapa. Hanya aku mendapatkan keringanan di hari Senin karena aku telah memerdekakan Suwaibah." Hadis ini disebutkan di berbagai kitab oleh para alim ulama. Meski merupakan hadis mursal, namun hadis ini tetap dapat diterima riwayatnya. Apakah sahabat Nabi merayakan Maulid Nabi?
Jika para sahabat radhiyallahu anhum tidak merayakan Maulid Nabi, itu dikarenakan Nabi telah ada di dalam hati mereka. Perjumpaan mereka yang intensif dengan sang Nabi membuat memori dan hati mereka dipenuhi figur sang Nabi. Tidak ada cinta lain di dalam hati mereka selain cinta kepada sang Nabi. Kuatnya kecintaan itu membuat mereka rela mati demi sang Nabi. Setelah sang Nabi wafat, ingatan dan kesan terhadap sang Nabi tidak ikut mati di dalam hati mereka. Bahkan mereka masih menganggap sang Nabi masih hidup bersama mereka. Sikap itu merupakan buah dari ucapan sang Nabi. Para nabi itu hidup di alam kubur mereka. Setelah aku wafat nanti, diperlihatkan kepadaku semua amal kalian. Riwayat Al-Baihaqi. Demikian pula dengan generasi sesudah mereka, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sang Nabi telah mendoakan keberkahan bagi mereka melalui ucapannya. Sebaik-baiknya masa adalah masa di mana aku hidup, lalu setelahnya dan setelahnya. Jaminan keberkahan masa itu tidak Nabi berikan kepada generasi akhir zaman. Namun bukan berarti umat akhir zaman ini diam, tidak melakukan apapun untuk menggapai zauk, cinta rasa, kecintaan kepada sang Nabi. Mengamalkan sunnah sang Nabi jelas merupakan kewajiban, tapi kewajiban itu tidak terasa manis jika tidak diungkapkan ke dalam sebait syair yang membangkitkan perasaan rindu dan cinta kepada sang Nabi. Hati umat akhir zaman ini telah dikuasai oleh kerak kemewahan dunia yang dilaknat. Ungkapan solawat dan pujian kepada sang Nabi dibutuhkan untuk mengikis karat dunia yang begitu tebal. Kegembiraan dan kebahagiaan yang langgeng terlimpah bagi kita, yaitu ketika Allah menunjukkan cintanya kepada kita dengan kehadiran sang terpilih yang membawa petunjuk, Nabi Muhammad. Oleh Kiai Haji Abdi Kurnia Johan. Apakah imam madhab, imam hadis merayakan Maulid Nabi? Para imam madhab dan imam hadis tidak pernah menolak perayaan Maulid Nabi SAW. Mereka tak melakukannya bukan karena tak suka atau anti terhadapnya, tapi karena hal semacam ini tak terpikirkan di masa itu. Oleh sebab itu, tidak bisa menyimpulkan bahwa para imam madhab dan hadis anti maulid, sedangkan Maulid Nabi SAW saja belum ada di zaman itu. Amalan apa saja yang dilakukan di acara Maulid Nabi? Pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tak ada sedikit pun amalan yang bid'ah. Bahkan isinya adalah amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti membaca solawat, sirah Nabi, berzikir, doa bersama, silaturahmi, amalan lainnya. Jadi jika hal tersebut dianggap bid'ah, maka sesungguhnya orang itu telah membid'ahkan perkataannya sendiri. Karena Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan, berarti maulid perbuatan bid'ah. Karena Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan, berarti maulid perbuatan bid'ah. Tidak ada dalil yang mengkhususkan maulid bukan berarti bid'ah. Jadi harus paham apa itu bid'ah. Imam Syafi'i berkata, setiap yang memiliki sandaran dari syariat, maka itu tidak bid'ah, meskipun tidak pernah diamalkan oleh salaf.
Imam Abu Abdillah At-Timsani dalam kitab Miftah Al-Wusul berkata, sama dengan perbuatan fi'il dalam hal ini adalah at-takr, sesuatu yang ditinggalkan, sebagaimana perbuatan Nabi dijadikan sebagai dalil bahwa perbuatan itu tidak haram dilakukan. Demikian juga dari peninggalan Nabi juga dijadikan dalil bahwa perbuatan itu tidak wajib dilakukan. Imam Abu Sa'id Ibnu Lub, seorang ulama usul, ketika membantah pendapat yang memakruhkan berdoa selesai sholat, alasan yang digunakan oleh orang yang mengingkari doa setiap selesai sholat adalah merutinkan hal ini dalam bentuk tertentu tidak pernah dilakukan oleh salaf. Meskipun penukilan ini benar bahwa para salaf memang tidak pernah melakukan hal tersebut, namun meninggalkan atau at-takr tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perbuatan yang ditinggalkan, kecuali bahwa perbuatan itu boleh ditinggalkan. Adapun memberi label haram atau makruh pada perbuatan yang ditinggalkan tersebut, ini tidak bisa. Apalagi untuk perbuatan yang memiliki dasar secara umum dalam syariat seperti masalah doa. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib hukumnya makruh. Ini karena Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya. Pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Ia berkata, kalaupun benar mereka tidak pernah melakukannya, namun hal ini tidak bisa menjadi hujjah, karena mereka pun juga tidak melarang itu dilakukan. Kesimpulan, jika menyimpulkan secara menyeluruh, maka Maulid Nabi Muhammad SAW bukanlah perbuatan yang baru ataupun bid'ah dalam agama ini. Apalagi kegiatan acara ini isinya adalah amalan-amalan sunnah yang dapat mengenalkan kepada orang awam bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, bagaimana sikapnya, dan tentunya untuk membangkitkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.